Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dira Miranda dari kelas 2 MPIA akan menjelaskan soal-soal UTS filsafat. Yang pertama, jelaskan pengertian filsafat baik secara bahasa maupun secara istilah. Kata filsafat berasal dari bahasa Arab, falsafah atau hikmah, yang berasal dari bahasa Yunani, filosofia atau pengetahuan hikmah. Jadi, filosofia berarti cinta kepada kebijaksanaan secara terminologis. Istilah filsafat diartikan sebagai suatu asas atau pendirian hidup, dan di samping itu juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang terdalam. Yang kedua, jelaskan ciri-ciri berpikir yang diinginkan oleh filsafat. Ciri-ciri filsafat koheren, tidak terjadi suatu bertentangan antara unsur-unsur yang ada. Yang kedua, ada rasional, berdasar kaidah berpikir yang benar dan logis. Yang ketiga, ada komprehensif, berpikir tentang sesuatu dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, radikal, berpikir secara mendalam. Yang ketiga, Anda ceritakan secara singkat dan tepat, sistematis, kronologis lahirnya filsafat. Kelahiran pemikiran filsafat diawali pada abad ke-6 sebelum Masehi yang ditandai oleh runtuhnya mite-mite dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam. Filsafat dimulai oleh orang Yunani karena rasa ketakjuban. Rasa ketakjuban mereka akan keindahan alam ini membuat mereka ingin mengetahui rahasia-rahasia alam ini. Plato misalnya mengatakan bahwa filsafat dimulai dari ketakjuban. Yang keempat, jelaskan saja dampak dan kontribusi yang telah diberikan oleh filsafat sejak filsafat itu lahir dan berkembang sampai saat ini. Filsafat membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Filsafat membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita, karena filsafat mengajarkan bagaimana kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Filsafat membuat kita lebih kritis. Yang kelima, tujuan filsafat adalah mencari kebenaran, dan kebenaran filsafat itu baru dikatakan kebenaran yang sesungguhnya apabila di dalamnya terkandung dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jelaskan maksud dari pertanyaan ini. Ontologi merupakan yang membahas tentang keberadaan atau merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang hakikat dari segala sesuatu yang ada, baik itu berupa realitas fisik maupun metafisik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, ontologi tentang rumah. Di zaman sekarang sudah berbagai macam model rumah yang dibangun. Rumah saat ini ada bersusun, rumah tingkat, dan bahkan membentuk apartemen. Pada zaman dahulu, manusia hanya mengenal satu jenis rumah. Tapi faktanya, walau saat ini sudah banyak jenis-jenis susunan rumah, tetap saja kita menyebutnya dengan rumah atas dasar wawasan yang benar dan memang ada. Epistemologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan atau asal mula metode, struktur, dan valid tidaknya suatu pengetahuan. Dalam epistemologi, kita akan mengetahui bagaimana cara kita menganalisa bahwa bangunan itu adalah rumah kita. Kita akan melihatnya melalui panca indera, kemudian hasil dari penglihatan kita akan dikirim oleh saraf ke otak. Dalam otak, penglihatan tadi akan dianalisis lebih lanjut tentang semua yang dilihat agar dapat diketahui apakah itu rumah atau bukan. Aksiologi merupakan suatu teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang telah diperoleh. Aksiologi sendiri dapat diartikan sebagai sebuah ilmu yang membahas tentang hakikat, manfaat, atau kegunaan dari pengetahuan yang sudah ada. Aksiologi mempelajari suatu manfaat atau nilai dari analisis ilmu. Dengan contoh sebelumnya, maka dengan ilmu aksiologi kita bisa mengetahui rumah mana yang akan kita tinggali, rumah mana yang nyaman, dan rumah yang sesuai yang kita inginkan. Dengan itu kita bisa mudah menentukan sebuah keputusan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.